alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, sampaikan bagi keluarganya, keturunannya, para sahabat, juga umatnya ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, 12 Rabiul Awal adalah saat Rasulullah SAW dilahirkan, dan saat ini Rabiul Awal. Mengikuti sunnah Nabi harus sekuat tenaga, seutuh mungkin. Tidak hanya amalan lahir, tapi juga harus dengan amalan batin. Pernah kita bahas ada 4 sifat yang membuat seseorang diharamkan tersentuh api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi lewat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Maukah kalian kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Pasti ini adalah sifat Rasulullah yang disampaikan. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Ada 4 hal yang harus kita miliki akhlak agar kita tidak tersentuh oleh api neraka. Dan 4 hal ini adalah bagian dari akhlak Rasulullah SAW. Kalau disampaikan hayyinin, layinin, hayyin, layyid, qarib dan sahal, maka kita harus membayangkan seperti apa kira-kira sikap Rasulullah, pribadi Rasul. Hayyin itu adalah orang yang sangat lahir batinnya itu tenang dan menenangkan. Hayyin itu teduh dan meneduhkan. Orang yang hayyin ini adalah orang yang sangat bisa mengontrol dirinya. Ucapannya, lirikan matanya, pikirannya, sikapnya, sehingga semuanya ini benar-benar menjadi pribadi yang terjaga, terpelihara. Dari mana datangnya hayyin? Rasulullah SAW sangat hayyin, tidak gerasa gerusu, tidak overacting, tidak reaktif, tidak emosional, tidak seperti bola bekel yang lincah sana, lincah sini. Tenang, adem, dan semua ini lahir dari dalam, bukan dikemas. Karena ada yang tenangnya tenang kemasan, yaitu tenang agar dianggap tenang.
Pasti kalau tenang, ingin dianggap tenang, dia tidak menikmati ketenangan itu. Dan orang yang tenangnya acting, selain dia tidak menikmati, pasti ada saatnya dia lelah dengan acting itu, sehingga keluar sifat aslinya. Emosional, mudah bereaksi-reaksi yang tidak baik. Begitulah. Hayyin datang dari mana? Hayyin datang dari surat Ar-Ra'd ayat 28. Bisa dibacakan Ustaz? Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi Allah Subhanahu wa taala penggenggam hati setiap makhluknya. Dan Allah pemilik sakinah. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang yakin kepada Allah. Cirinya yakin adalah tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang senantiasa berzikir, senantiasa dalam segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun. Al-ayat. Berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan zikrullah. Zikirnya tidak hanya di lisan, juga tembus sampai ke hati, penuh keyakinan dan tafakur. Jadi orang yang zikirnya asli, dia pasti tidak akan berharap kecuali berharap kepada Allah, roja hanya kepada Allah, dan khauf takutnya juga hanya kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berharap apapun dari siapapun, tidak bersandar kepada apapun dan siapapun selain Allah. Di hatinya hanya ada Allah yang menguasai segalanya. Dan sangat tenang. Kalaupun berhadapan dengan musuh, sudah pasti musuh itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, tidak bisa membawa mudarat kecuali dengan izin Allah. Sampai mantap begitu, maka tidak takut dengan musuh. Rasulullah tidak mengharap apapun dari sahabat-sahabatnya, berminta apapun, karena yakin tidak datang nikmat dalam bentuk apapun kecuali nikmat itu milik Allah, datang dengan izin Allah, digerakkan oleh Allah. Makanya sempurna keikhlasannya, sempurna ketawakalannya, dan inilah yang mendatangkan jaminan. Harusnya kita berlatih seperti ini. Mari kita coba penuhi lisan, hati, pikiran kita dengan zikrullah, dan tubuh pun patuh ke Allah. Rasakan ketenangan. Latihannya adalah latihan tidak berharap dari makhluk. Karena terjadinya kecentilan sikap, terjadinya overacting dalam sikap kita, karena kita menginginkan penilaian dari makhluk, menginginkan pujian, penghargaan, pengakuan, kekaguman. Nah, itu yang membuat kita menjadi sibuk dengan perilaku yang
tidak semestinya kita lakukan. Rasulullah SAW tidak bicara untuk memikat hati orang, tapi bicaranya benar-benar ingin perkataannya disukai oleh Allah. Dan Allah lah yang menghujamkan ke hati setiap orang, termasuk sampai saat ini. Ayo latih untuk tidak usah banyak bicara yang membuat kita harus berkata berlebihan hanya karena ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang. Biasanya semua sikap berlebihan karena kita ingin pengakuan dari orang, ingin diakui pintar, ingin diakui berilmu tinggi, ingin diakui pengalamannya hebat, ingin diakui wawasannya luas. Akibatnya kita jadi overacting. Berbanyak zikir, insyaallah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Setiap ingin apapun harus kembali ke Allah, karena yang menguasai yang kita inginkan adalah Allah. Pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah sampai keinginan kita kepada kita tanpa izin Allah. Kalau kita cemas sesuatu, maka segera kembali ke Allah, karena apapun yang kita cemaskan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Kalau cemas oleh makhluk, maka makhluk itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita cemas oleh kejadian, maka kejadian itu adalah dalam genggaman Allah, tidak bisa terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mengetahui musibah ini terjadi dengan izin Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi kalau kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, kita mengerti. Kalau sudah mengerti, akan tenang. Makanya kalau kita merasa galau, periksa saja. Pasti roja dan khaufnya tidak ke Allah. Makin berharap banyak dari selain Allah, Allah pasti tahu, Allah cabut ketenangan di hati kita. Makin banyak kita takut ke makhluk, tidak takut ke Allah, Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati. Makanya kalau hati sudah gelisah, itu alarm. Pasti ada yang salah yang kita lakukan. Allah tahu persis kesalahan kita dalam bentuk apapun, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah mengingatkan kita, alarmnya adalah hati kita dibuat gelisah, tidak nyaman. Benar ada gelisah yang baik, itu pun karunia Allah. Gelisah, ingat dosa, gelisah takut amal tidak diterima, gelisah takut tidak bisa pulang berjumpa Allah. Ada gelisah yang karunia Allah untuk mendekat, ada gelisah untuk mengingatkan bahwa ada yang salah. 2. Layin. Layin itu lembut, sopan, santun, sangat menginginkan kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat lembut, sopan. Kita simak 2 surat ini yang menunjukkan kepribadian lain Rasulullah SAW, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Tafadhol Ustaz, maaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah, maka hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadilah pemaaf. Maafkan. Wastaghfir lahum, selain kita memaafkan, juga mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah. Maafkan, mohonkan ampunan, duduk musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah bulat tekad, sesudah hasil musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah, istikharah. Serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut. Badannya perkasa, tetapi hatinya lembut, tidak berangasan. Kalau kasar, hatinya keras dan bersikap kasar, lan faddu min hauli. Hati-hati ini hadirin. Kalau kita memiliki perangai kasar, keras, dari hati yang tidak baik, maka orang-orang tidak nyaman dekat dengan kita. Hanya kelembutan hatilah yang akan menghasilkan. Bagaimana hati supaya lembut? Surat At-Taubah ayat 128. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kaummu sendiri. Nah, ada 3 nih supaya lembut hati nih. Azizun alaihi ma anittum,
sangat berat baginya merasakan penderitaan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu memikirkan keadaan umat dan terasa orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang teraniaya, dan orang-orang yang dalam kesusahan. Beliau itu begitu empati, jadi merasakan derita orang sehingga berat. Kalau kita sedang makan memikirkan orang yang kelaparan itu kerasa. Jadi ada kepekaan dan empati yang besar di hati beliau terhadap keadaan umat. Hadirin, orang itu baru bisa berbuat itu kalau punya kepedulian. Peduli itu baru terjadi kalau dia punya kepekaan. Tahapannya begini, peka, peduli, berbuat, berjuang. Jadi orang yang tidak punya kepekaan, dia tidak punya kepedulian. Masih ingat Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita pezina Bani Israel sebelum Islam lewat Rasulullah datang. Dia melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat pasir, sehingga perempuan itu membuka sepatunya, turun ke sumur sampai membahayakan dirinya, kemudian ambil air, digigit dan diberikan ke anjing itu. Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha mensyukuri kebaikan yang kecil dengan balasan yang besar. Diampuni dosa wanita itu. Apa? Karena airnya bukan. Air itu efek dari hati yang peka, peduli, empati, keluar kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah bagian dari kepekaan, kepedulian, timbullah keinginan berbuat. Makanya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Nah itu lihat begitu. Allah mengetahui di hati wanita yang berdosa ini ada kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Empati, membayangkan penderitaan anjing yang kehausan di padang pasir, tidak bisa turun ke sumur. Dia turun, dia berbuat, berjuang, itu dihargai oleh Allah yang Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Makanya harus sering bagi kita menghidupkan hati, melihat saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, kepahitan, dan pindahkan hati kita, empati. Rasulullah tuh empati. Kalau mau lain, datangnya empati dulu. Kalau lihat anak-anak jalanan, dulu ada anak-anak jalanan sebelum masjid ini diperbaiki, dia menggulung dirinya dengan karpet dulu di masjid yang lama. Nah, kenapa enggak pulang? Saya enggak punya rumah. Nanti dicariin orang tua. Saya juga tidak tahu orang tua saya yang mana. Mudah-mudahan kalau tidak ketemu di dunia nanti ketemu di surga. Lah bagaimana saya tahu orang tuanya, di dunia aja saya tidak tahu. Aduh sedih. Dia demam, menggulung dirinya. Masya Allah. Meraba begitu sudah ingin kita berbuat. Maka menghidupkan hati itu seperti yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama itu kan dekat dengan orang miskin dan cintai kaum duafa. Karena itu yang akan menghidupkan hati. Sejujurnya hadirin, bergaul dengan orang kaya kita jadi miskin. Benar? Bergaul dengan orang yang punya kendaraan bagus, kendaraan kita jadi jelek. Lihat handphone model baru, handphone kita jadul. Lihat yang wajahnya cakep-cakep, wajah kita ngadak-ngadak jelek. Salah gaul, salah syukur. Nah, sering-seringlah berkunjung ke ruang gawat darurat.
supaya kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sering-seringlah berkunjung ke saudara kita yang diberikan kekhususan oleh Allah, penyandang disabilitas. Nanti kita bisa ada kelembutan hati di hati kita. Sekali-sekali masuklah ke dalam penjara, nginap di sana semalam, supaya tahu nikmatnya kebebasan. SSG yang sudah latihan biasanya megang kasur di rumah tuh penuh rasa syukur, karena dia geletakan di trotoar itu kalau lagi latihan. Hidupkan hati dengan banyak meraba derita orang lain, bergaul dengan orang-orang susah. Rasulullah SAW menganjurkan kita dekat dengan orang miskin dan mencintai mereka. Mengapa? Karena itu yang akan membuat kita memiliki layin kelembutan hati. Tapi empati saja tidak cukup. Harisun alaikum. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah berat meraba derita, Rasulullah juga menginginkan keimanan, keselamatan, kebahagiaan. Jadi selain meraba, oh itu menderita, itu udah bagus, itu awal yang baik. Lalu sesudah itu ingin lihat orang non-Islam, aduh, saya ingin mereka dapat hidayah. Lihat preman yang di pinggir jalan penuh dengan tato. Selain, aduh, pasti ini anak ingin bahagia. Itu apa yang bisa saya lakukan supaya anak ini sisa umurnya jadi anak yang soleh, yang berbakti. Tidak melihatnya sebagai sampah, tapi suportif. Jadi ingat nasihat dari guru, kalau ditakdirkan jadi ulama, jangan pernah merasa lebih dari yang lain, maksimal sama, yang benar adalah di bawah. Karena memang posisi kita ini berkhidmat. Di Australia, di Perth, dengar berita tetangga-tetangga yang sudah sepuh, pensiunan, yang 89, 8 tahun, 80 tahun, sudah bingung mau apa lagi menggunakan sisa umurnya. Islam belum tahu, iman belum dapat. Nah, ada teman di Australia itu yang begitu peduli kepada mereka, menemani mereka ngobrol sambil memberikan pemahaman yang tepat tentang Islam. Buang waktu, udah tua gitu apa manfaatnya? Tua-tua juga ciptaan Allah. Kalau dapat tapi tidak rugi atau udah tua gitu mah, mubazir, mendingan kita dakwahin calon presiden sana aja. Justru keikhlasannya itu. Siapa tahu kita jadi jalan hidayah, walaupun kakek tua menjelang akhir hayat dapat hidayah. Oh, Allah senang kita serius berusaha berbuat baik, karena mereka juga ciptaan Allah. Kita untung diberi hidayah. Benar? Jangan suka memvonis. Lebih baik kita membantu. Dan cara membantunya juga yang laukna benang, cairna herang. Paham tak? Ikannya dapat, airnya bening. Jangan sampai ikan tidak dapat, air keruh. Jadi kalau mau ngajarin orang, tidak perlu kita kelihatan sebagai orang pinter jadi guru. Lihat bagaimana Hasan Hussein menginginkan kebaikan kepada kakek-kakek yang wudunya salah. Kan tidak nyebut kakek tua si tua, wudu aja nggak benar. Kira-kira jadi benar tidak wudunya?
Tidak. Tapi dengan bijaksananya itu cucu Rasulullah, gimana wudunya Rasul? Oh begini, diajarkan saja. Nah si kakek lihat, oh gitu, wudu yang benar, berarti wudu saya salah. Kakek tahu wudu yang baik, kakek tahu kesalahannya tanpa merasa diajarin. Begitu. Ngerti enggak? Nah itu kan udah ngerendahkan. Masa udah diajarin berkali-kali nggak ngerti-ngerti, itu teh otak atau kepompong. Oh, zolim. Dan kalau orang sudah berubah, jangan merasa berjasa, karena orang berubah bukan karena kita. Orang berubah karena hidayah Allah. Tapi kan kita yang menasehati. Lah kita mah jangankan nasihati orang, nasihati diri aja nggak mempan. Kenapa dong dia berubah sesudah dengar omongan saya? Ya siapa tahu dia baru nolong seekor kucing, siapa tahu dia baru sedekah, makanan yang dia sukai dia berikan, lalu hadiahnya dapat taufik seperti itu. Kita kepilih jadi jalan. Kalau kita sok berjasa, kita nggak dapat pahalanya. Orang berubah bukan karena nasihat kita, orang berubah karena Allah mengubahnya. Makanya kalau kita berusaha menasehati orang dengan cara baik, dan kalau orang berubah, ngilang kita. Tidak boleh merasa berjasa, karena sebetulnya Allah yang mengubah. Kalau kita tidak merasa berjasa, Allah mencatatkan itu jadi amal kita. Kalau kita merasa berjasa, kita nggak punya apa-apa. Ayo, jangan suka gampang memvonis karena perbedaan pendapat. Karena siapa tahu mereka hatinya lebih baik. Tapi orang itu bodoh, ilmunya dikit. Kalau kamu pintar, enggak juga sih. Dengar hadirin sekalian, orang kurang ilmu, dermawan, itu lebih baik daripada yang banyak ilmu, kopet. Ibadahnya rajin, tapi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merek hese, ini menunjukkan kepelitan tingkat tinggi. Tapi itu ada orang yang ilmunya belum banyak, ibadahnya biasa aja, tapi dermawan. Dia punya roti satu bagi dua, ternyata temannya dua, dikasihin dua-duanya. Lah kamu mana? Rezeki saya ini, ngasihin dua roti ini. Kamu nggak kebagian? Gak apa-apa, ya saya mau udah makan. Sederhana, tapi boleh jadi itu yang angkat derajatnya daripada nih roti ya. Kamu bagian sabar ngeliatin, kamu bagian sabar ngedoain ya. Alhamdulillah. Ayo, jadi kita harus dalam positioning suportif. Terus ingin orang yang tergelincir, apa yang bisa saya lakukan supaya orang tergelincir itu bisa kembali tobat. Jadi kita tidak menginginkan orang celaka, tidak. Rasulullah tuh ingin sebanyak mungkin orang dapat hidayah, sebanyak mungkin orang tobat, sebanyak mungkin orang jadi ahli surga. Allah yang menentukan, tapi inginnya itu adalah sebuah kebaikan. Kalau tidak salah saya pernah dengar kisah dialog ulama di Mesir ya, tentang orang ditanya ngebom night club. Bagaimana pendapatmu orang ngebom night club? Ya baguslah, supaya cepat mati. Kalau gitu nanti kalau mati mereka kemana? Ya masuk neraka lah, supaya cepat. Kalau gitu pikiranmu persis dengan setan ya, menginginkan orang sebanyak mungkin masuk dalam neraka. Harusnya kita membantu orang-orang yang belum kenal ke Allah jadi kenal, orang yang lupa jadi ingat, orang yang lalai jadi semangat, bukannya menjerumuskan orang. Nah, sepemahaman saya seperti itulah orang yang punya jiwa rahmat. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim.
dan kepada orang yang beriman sangat mengasihi, penyayang. Rafa itu lebih lembut daripada rahmat dan sangat berusaha jadi si musibah kepahitan orang itu jadi hilang. Jadi sesudah empati, saya kasihan sekali, lalu timbul keinginan orang itu selamat. Jadi kasihan itu udah awal baik, tapi kasihan juga, kasihan ya, udah garisnya lah kayak gitu. Kasihan terus ingin orang berubah jadi selamat, bahagia, mulia, dan sesudah itu action, berbuat dengan mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Nah, inilah Rasulullah SAW. Kepekaannya ada, keinginan orang selamat, bahagia, mulia, melimpah, dan action, berbuat sesuatu. Dan diperjuangkan sampai sebab-sebab penderitaan orang itu hilang. Hebat ya. Nah hadirin sekalian, karena semua ini dilakukan lillahi ta'ala dengan kasih sayang, tembus tuh. Nih kalau ada orang berkata begini, apa yang saudara rasakan? Misalkan seorang bapak berkata begini, nah, bapak sangat menginginkan kau jadi orang yang sukses dunia akhirat, dan ayah mau melakukan apapun demi kesuksesanmu, dan ayah melakukan semua ini insya Allah tanpa pamrih apapun. Engkau bahagia, engkau mulia, itulah kebahagiaan ayah. Bagus? Bagus tidak? Bandingkan dengan yang satu ini. Seorang ayah manggil anaknya yang masih remaja, SD. Nah sini, ya ayah, peluk. Sambil dipeluk, sambil bicara hatinya, bukan mulutnya. Ya Allah, ampuni saya ya Rabb. Engkau tahu saya belum jadi ayah yang baik, belum jadi contoh bagi anak-anak, belum bisa mendidik, mengurus dengan benar amanahmu ini. Engkau tahu. Jangan biarkan anak-anak ini jadi rusak. Sambil meluk, lalu berbisik, nah, maafkan ayah ya. Maafkan dan doakan yang banyak. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang mana? Jawab, lihat sendiri tidak, mendengar langsung juga tidak, hanya cerita. Ada rasanya? Ada rasanya? Segala yang pakai hati itu tembus. Tidak harus terlihat segala yang pakai hati itu. Nah, Rasulullah SAW setiap berbicara, setiap bertindak, itu karena sayang kepada umatnya. 1400 tahun yang lalu, sudah lewat 1400 tahun, tembus ribuan kilometer ke hati kita. Mengapa? Karena Rasulullah SAW dengan hati yang penuh kasih sayang. Kenapa kita ngumpul di sini? Pernah lihat rekaman Rasulullah? Videonya, fotonya, rekaman suaranya? Tidak pernah. Memang tidak memerlukan itu untuk tembus ke hati. Hati itu ditembusnya oleh hati lagi. Hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh kasih sayang. Makanya para orang tua yang dahulu tidak sekolah tinggi-tinggi, tidak tahu bagaimana psikologi anak. Nasihatnya juga sederhana,
Cing bager ujang. Ngajinya ngaji. Kita sekarang ingat ya nak, di dalam kehidupan yang serba kompleks seperti ini, di era globalisasi dan 4G, apa tuh? 4.0 jadi 4G. Bapak sangat menginginkan kalian menjadi manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Data-data menunjukkan bahwa era globalisasi dengan sistem-sistem dan big data yang membuat frekuensi kehidupan serta fluktuasinya bisa muntah itu anak hadirin. Karena waktu nasehatinnya lebih ingin kelihatan bapak yang pintar, diakui seorang ayah yang berwawasan luas, seorang ayah yang dalam pemahamannya tentang masa depan, seorang ayah yang care. Jadi waktu ngomong tidak pakai hati, kepentingannya bukan anak jadi benar, kepentingannya adalah dia ayah diakui oleh anak, nggak nyambung hadirin. Allah tahu ini si bapak lagi overacting, sedangkan hati anak ya tidak dikontekkan dengan hati ayah, karena ayahnya juga keperluannya bukan anak jadi baik, tapi diakui sebagai ayah yang baik. Guru juga begitu. Saya punya guru, sedikit sekali bicaranya. Bukan, nggak apa-apa kipas angin, hanya pulpennya jangan diceklek-ceklek, kasihan ya nasibnya. Itu pulpen bertasbih, dia cekluk gitu. Mau ditukar, nasibnya jadi pulpen. Punten ya. Sampai di mana? Guru. Kenapa guru ada yang di hati murid dan ada yang tidak di hati? Ada guru yang sangat merindukan muridnya itu mulia, bahagia, selamat dunia akhirat, dan tidak memikirkan bagaimana posisi dirinya di hati muridnya. Yang dipikirkan adalah kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan murid. Ikhlas ngajar. Beda dengan guru yang ingin kelihatan pintar. Anak-anakku sekalian, waktu Bapak kuliah S3 di Afrika Barat Daya, misal ya. Kenapa saudara ketahuan? Boleh jadi di sana lebih baik daripada kita, betul tidak? Dan saya tidak tahu di mana tempat itu. Saya ini dalam perkuliahan itu mendapatkan kriteria sebagai mahasiswa terbaik. Anak-anak diajarkan oleh guru yang berkualitas seperti saya ini. Jadi dalam ngajar itu lebih banyak ngangkat-ngangkat dirinya. Itu enggak ada artinya, hadirin. Walaupun yang diceritakannya bagus, keren, karena hatinya udah tidak kontak, tidak connect ya, tidak tersambung. Kasih sayang, ketulusan, itulah yang bikin nyambung. Itulah sebabnya